dakwah yang kita lakukan itu dua. Gimana sih? Sebenarnya Islam tuh bagaimana sih Ustaz? Nah, ini yang penting. Dan minuman. Oh, ini berkaitan untuk dia sendiri Ustaz ya. Jadi kita makan pun, mana makanan yang boleh kita makan, mana yang diharamkan kan Apa solusi untuk saudara-saudara kita Palestina itu Ustaz? Apa ini Ustaz? apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sajadah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada teman-teman sahabat sekalian. Di video kali ini kami menghadirkan seorang ustadz. Nah, tujuan kami menghadirkan seorang ustadz ini untuk memberikan pengetahuan kepada kami dan kepada sahabat sajadah atau teman-teman atau masyarakat. Nah, di sini akan kita bahas tentang perkara-perkara agama Allah ini, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, yang kami sampaikan tadi itu sudah hadir seorang ustadz yang alhamdulillah dia berjuang untuk berdakwah. Kita nggak tahu tujuan ustadz ini berdakwah itu untuk apa, nanti kita tanya-tanya. Nah, dan alhamdulillah seperti yang kami sampaikan tadi sudah hadir seorang ustadz, yaitu Ustadz Syaifur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi Ustadz, apa kegiatan ini sekarang Ustadz? Kegiatan Masih berdakwah atau udah capek? masih tetap dakwah, insyaallah. Alhamdulillah. Sebenarnya Ustadz, tujuan kita berdakwah itu apa Ustadz? Kok sampai kadang dari kawan-kawan ada itu saya sampai berkorban tenaga, berkorban uang, gak ada dapat materi tapi tetap berdakwah. Kenapa sih harus berdakwah itu Ustaz? Iya. Baik, saya mulai dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita harus berdakwah? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Dan dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Bukan hanya kewajiban para ulama, bukan hanya kewajiban para ustadz, tapi setiap muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib untuk dakwah. Tapi Ustaz, gini Ustaz, walaupun tadi Ustaz bilang kalau dia mengucap intinya dia umat Islam lah, wajib untuk berdakwah. Tapi apa yang mau didakwahkan? Iya. Jadi kalau konteks hari ini, dakwah yang kita lakukan itu dua. Yang pertama, dakwah ilal Islam, dakwah untuk mengajak kepada Islam. Objeknya siapa? Objeknya mereka yang non-muslim. Nah, jadi ini namanya dakwah ilal Islam. Kemudian yang kedua, dakwah li istinafil hayatil islamiyah, dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Objeknya siapa? Ya kaum muslimin yang kita mengajak kembali untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan. Jadi apa yang kita dakwahkan, kita mendakwahkan Islam. Artinya walaupun dia udah Islam, tapi harus kita dakwahi juga itu saya. Bukan hanya ngajak orang masuk Islam, bukan hanya mengajak orang masuk Islam, tapi mengajak yang Muslim pun untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Hari ini kan banyak umat Islam, tapi ajaran agamanya sudah nggak dijalankan. Ada perintah sholat, tapi tidak sholat. Ada dia punya harta, tapi tidak dikeluarkan zakat. Nah, ini kita ajak mereka untuk mengamalkan ajaran Islam. Apakah cukup sebagai umat Islam itu, umpamanya udah kita dakwahkan dia tentang perkara-perkara ya rukun Islam lah, sholat, puasa, zakat, haji, cukupkah sampai di situ? Sebenarnya Islam ini apakah mencakup itu aja atau cuman Ustaz? Sebenarnya Islam tuh bagaimana sih Ustaz? Nah, ini yang penting. Kalau
ada satu pertanyaan, mahwal Islam gitu ya, apa itu Islam? Iya, apa itu Islam? Apakah Islam itu hanya sebatas Isya, subuh, lohor, asar, maghrib? Itu singkatan ISLAM. Iya, Islam. Atau apakah Islam itu hanya sebatas rukun Islam yang 5? Kalau sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dah selesai, dah kafah. Nah, maka penting bagi kita memahami Islam secara utuh. Jadi Islam itu secara singkat itu sebagai nizamul hayah, sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dari hal yang kecil, kita mau makan diatur oleh Islam, kita mau tidur diatur oleh Islam, kita mau buang hajat, masuk ke WC diatur oleh Islam. Maka Islam itu adalah ad-dinul lazi anzalallah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzima ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Islam itu agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur manusia. Makanya Islam itu nizamul hayah, mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya, maupun manusia dengan manusia lainnya. Itu beda saya, hubungan manusia kepada Allah itu seperti apa itu, Ustaz? Itu yang sering kita dengar dengan istilah hablum minallah. Dan ajaran Islam yang mengatur hablum minallah ini diantaranya masalah keimanan, akidah, dan ibadah-ibadah mahdhah. Kita sholat, contohnya itu ajaran Islam yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara apa? Islam mengatur hubungan manusia kepada Allah. Kemudian yang tadi apa lagi? Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi dia intinya dia nggak boleh bebas ya, diatur juga ya. Iya. Ajaran Islam yang menyangkut hal itu, pertama tentang masalah makanan dan minuman. Ini berkaitan untuk dia sendiri, iya. Jadi kita makan pun, mana makanan yang boleh kita makan, mana yang diharamkan, kan diatur oleh Islam. Perkara halal haram. Perkara halal haram. Boleh nggak dimakan? Iya. Termasuk berpakaian, kita diatur oleh Islam. Berpakaian, khususnya kalau kita berada di dalam kehidupan umum, wajib kita menutup aurat. Itulah diantaranya, termasuk masalah akhlak. Termasuk masalah akhlak. Nah, itu ajaran-ajaran Islam yang mengatur masalah hablum bin nafs. Itu tadi udah pertama urusan Allah mengatur hubungan manusia kepada Allah. Ya. Kemudian tadi yang kedua, manusia terhadap dirinya sendiri itu saya perkara akhlak, halal haram, makanan, minuman. Yang ketiga nih saya. Nah, yang ketiga ini urusan hablum minan nas. Hablum minan nas. Dan di antara ajaran Islam yang mengatur ini adalah masalah muamalah dan uqubat. Muamalah ini luas cakupannya. Bagaimana kita sistem pergaulan, nizamul istima fil Islam, termasuk urusan berekonomi, urusan pendidikan. Ekonomi Islam mengatur ekonomi gitu, Ustaz. Sangat jelas sekali ajaran Islam. Intinya kan Islam aturan Allah. Berarti Allah mengatur ekonomi perekonomian kita. Ini termasuk yang tadi Ustaz bilang ya, hubungan manusia kepada yang lain. Ya. Ekonomi diatur juga. Termasuk ekonomi. Masya Allah. Nah, makanya Islam disebut nizamul hayah, sistem hidup. Sistem hidup, nizamul hayah. Urusan ekonomi, pendidikan, sampai urusan pemerintahan pun diatur oleh Islam. Negara gitu. Negara juga diatur oleh Islam. Itulah sebabnya istilah Rasulullah itu bukan hanya nabi tapi kepala negara gitu saja. Betul. Posisi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai nabi dan rasul, dan yang kedua sebagai raisud daulah, pemimpin negara. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, disitulah berdirinya daulah Islam di Madinah. Daulah Islam. Jadi dari Madinah itu kan
Terus Islam itu menyebar sampai seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke daerah Romawi, Persia, sampai ke Nusantara ini. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan generasi-generasi setelahnya. Makanya ada istilah ya Ustaz ya, diskusi sama kawan, umat Islam itu ketika ada yang tersakiti gitu Ustaz, maka ini zaman ketika ada daulah Islam ya Ustaz ya, ketika ada umat Islam yang tersakiti, maka ada pemimpin yang membelanya gitu Ustaz ya. Jadi kalau sekarang ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Apakah ada pembela umat-umat Islam yang terjolimi kalau menurut Ustaz sampai saat ini? Ya, jadi teringat satu sabda Nabi SAW, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu adalah junnah, perisai. Oh, junnah. Nah, tapi perisai itu hari ini sudah tidak ada. Kalau dulu ada satu muslimah yang diganggu oleh orang Yahudi Ketika ada daulah Islam pada masa kekhilafahan Islamiyah. Kemudian wanita muslimah itu dibantu oleh pedagang muslim, dan pedagang muslim itu sampai dibunuh oleh orang Yahudi. Maka Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu sampai mengirimkan pasukan yang jumlahnya begitu banyak, gara-gara satu orang Islam diganggu, hanya untuk membela seorang muslimah yang diganggu oleh Yahudi waktu itu. Nah, subhanallah, itulah junnah itu. Jadi junnah ya, perisai. Pelindung ya Ustaz. Pelindung. Jadi kan gini Ustaz, yang pilar-pilar belakangan ini Ustaz ya, melihat umat Islam itu kan bersaudara Ustaz ya. Iya. Jadi melihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu Ustaz ya, sebenarnya kita itu sebenarnya pengen membantu gitu Ustaz. Jadi bantuan yang bisa kita buat saat ini, jadi pribadi pengetahuan saya Ustaz ya, hanya sekedar membantu materi dan doa ya Ustaz ya. Jadi kalau menurut Ustaz nih, apa solusi untuk saudara-saudara kita Palestina itu Ustaz? Iya, jadi sikap kaum muslimin hari ini sangat baik ya, kita apresiasi melihat saudaranya di Palestina dibantai oleh Yahudi laknatullah alaih itu. Sikap rasa persaudaraan itu kita lihat muncul termasuk di kita di Indonesia. Kemudian sikap yang dilakukan itu kita apresiasi. Ada yang memberikan donasi kemanusiaan, ada yang mengirimkan doa dan lain sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Yang dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina bukan hanya sebatas obat-obatan, bukan hanya sebatas donasi, tapi bagaimana Yahudi yang sejak 1948 terus membantai mereka itu juga harus diselesaikan. Nah, ini ibaratnya ada kita punya saudara, famili yang hidup damai di rumahnya dengan saudara-saudaranya, dengan anak-anaknya. Kemudian ada perampok yang merampok rumah mereka, bukan hanya ingin merampok kekayaannya, tapi juga ingin menguasai rumah itu, sehingga saudara kita itu disiksa, dipukuli, dibantai, bahkan anaknya pun dibantai. Nah, sementara kita melihat kondisi saudara kita itu kan tidak cukup hanya sebatas memberikan semangat, memberikan doa, memberikan bantuan, tapi perampok ini harus kita selesaikan. Nah, maka disinilah pentingnya umat Islam butuh melakukan jihad fisabilillah, karena jelas Muslim di Palestina itu dalam keadaan dijajah, maka wajib bagi kaum muslimin di Palestina melakukan jihad. Jadi gimana Ustaz, kalau macam kita ini mana bisa kita mana ya gitulah pemikiran awamnya Ustaz, mana bisa kita berjihad Ustaz?
Betul. Sekarang ini jihad tidak bisa dilakukan. Kita apa namanya? Karena kita hari ini sudah disekat-sekat oleh nasionalisme itu. Jadi seolah-olah juga ini Palestina itu kan urusan Palestina. Oh iya, itu kan negara lain, bukan negara kami. Kami kan di sini nyaman. Cuma cukup berdoa, paling doa saja gitu. Cukup donasi gitu. Oh, jadi dia disekat oleh sekatan nasionalisme. Disinilah kita butuh menyatukan kembali umat Islam. Kalau kita lihat sejarah itu kan, Herzl itu kan tidak mudah mendirikan negara Yahudi selama masih ada khilafah Turki Utsmani. Ketika khilafah 1924 itu dihancurkan, terus mereka dibantu Inggris, Perancis sampai 1948, disitulah mereka mendeklarasikan negara Israel. Itu tidak akan bisa sejengkal tanah pun selama masih ada khilafah, orang Yahudi tidak bisa berada di Palestina. Maka disinilah pentingnya kita mewujudkan kembali junnah tadi, kepemimpinan umat Islam, khilafah Islamiyah. Jadi harus itu saya mengembalikan khilafah tadi saya. Karena dari menurut Ustadz tadi, ketika ada khilafah Utsmaniyah itu, kepemimpinan umat Islam itu, mereka nggak pernah bisa ya Ustadz ya, mengganggu kaum muslimin di Palestina Ustadz ya. Iya. Bukan hanya untuk menyelesaikan Palestina, tapi khilafah ini juga kan tajul furud, mahkota kewajiban. Mahkota. Ya. Kenapa disebut mahkota kewajiban? Karena kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya khilafah. Contoh, insya Allah kurang lebih 3-4 bulan lagi kan kita masuk bulan Ramadan ya. Iya, Ustaz. Allah perintahkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan perintah Allah nih, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba bermakna furiḍah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kewajiban ini kan bisa kita laksanakan. Bisa. Tapi banyak kewajiban-kewajiban yang lain, ada perintah Allah juga ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Iya, Ustaz ya. Nah, tapi kisos ini kan nggak bisa dilaksanakan. Bahkan banyak tuh perintah-perintah Allah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain tidak bisa terlaksana dengan sempurna tanpa adanya khilafah. Makanya khilafah itu disebut dengan tajul furud, mahkota kewajiban. Dengan itu semua syariat Islam itu bisa diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Termasuk hukum qisas tadi ya. Termasuk hukum qisas, termasuk ekonomi Islam, pendidikan Islam, semuanya bisa diterapkan sempurna dengan adanya khilafah. Khilafah ya. Jadi kalau sudah ada khilafah berarti adalah seorang pemimpin umat Islam, khalifah saja. Khalifah. Jadi khilafah itu istilahnya sistemnya saja. Khilafah sistemnya, khalifah itu orangnya. Orang yang memimpin di situ. Ustaz, sebelum pertanyaan terakhir nih, ini mudah-mudahan nih ya memberitahukan kepada masyarakat. Masyarakat tuh Ustaz ya, kadang pemikiran masyarakat itu beda-beda Ustaz ya. Ada yang dangkal ya Ustaz ya, ada yang mendalam, bahkan ada yang mustanir. Alhamdulillah nih sahabat sajadah, kita sudah mengundang Ustaz yang mustanir. Mudah-mudahan sahabat sajadah menambah wawasan, meningkatkan pemikirannya sehingga menjadi mustanir ya kan. Karena kita sudah mengundang Ustadz yang mustanir insyaallah. Ini Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Nanti kalau lama-lama Ustadz, video kita di skip nih Ustadz. Kepanjangan Ustadz ya. Iya. Pertanyaan terakhir, tapi Ustadz jangan terkejut nih Ustadz. Saya mau menunjukkan sesuatu nih Ustadz. Apa ini Ustadz? Apa ini ya? Apa ini Ustadz? Iya. Ini sebenarnya apa nih Ustadz? Nih teman-teman, biar pemikiran masyarakat tuh lebih meningkat lagi pemahamannya. Apa Ustaz? Iya, jadi melihat benda ini teringat sabda Nabi SAW itu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saudaa
waliwa'uhu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, panjinya Rasulullah SAW itu berwarna hitam dan benderanya atau liwaknya berwarna putih. Tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini bendera putih ini namanya liwak. Oh, yang putih Liwak namanya, liwak. Iya, ada tuh satu lagi warna hitam. Nah, yang hitam itu namanya royah. Royah. Nah, jadi liwak dan royah ini adalah panjinya Rasulullah SAW. Jadi kita jangan alergi dengan bendera ini, jangan alergi dengan kalimat ini, karena kita sebagai seorang Muslim kan ingin hidup dan mati kita dengan la ilaha illallah Betul. Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai saya Ustaz pakai baju la ilaha illallah. Ustaz. Benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz sudah menjawab banyaknya pertanyaan kami Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini jangan sampai ditonton gitu aja ya teman-teman, karena segala kebaikan itu dia harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Contoh, ketika teman-teman melihat video ini, di-share, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Ustaz. Amin. Dan jangan bosan juga Ustaz kalau kami panggil nanti Siap. ke studio kami Ustaz. Masya Allah. Insya Allah Ustaz, ya. Insya Allah Ustaz kami undang untuk menambah pemikiran kami Ustaz. Kami di sini butuh bimbingan Ustaznya. Siap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khairan. Masya Allah. Itulah tadi diskusi kita sama Ustaz kita, Ustaz Saifur Rahman. Ustaz itu memang identik dengan dakwah. Kalau Ustaz nggak berdakwah, tanda tanya Ustaz ya. Karena jangankan Ustaz, kata Ustaz ini tadi, jangankan Ustaz, jangan ulama-ulama, individu Muslim pun harus berdakwah. Baik, hanya sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Ustaz.